Yang mau saya tanyakan, hari ini kan Partai Nasdem Karawang ini sebagai partai koalisi nih, pengusung Bupati Karawang saat ini pasangan Selika dan Kang Ajaib. Nah, untuk di 2024, apakah akan kembali mengusung orang lama atau justru akan kader dari internal? Ya kami kemarin ya, terlepas dari pilkada masih 2024, November gitu kan. Nah kami kemarin gitu kan, ketika peresmian kantor partai di Girentaruma, itu ada Pak Haji Aep kan di situ. Dan memang Kang Haji Aep, ada Kang Saan, dan Kang Saan langsung kami mendeklarasikan untuk memajukan Haji Aep di pilkada 2024. Kembali lagi di Alexa Podcast bareng saya Ega Nugraha Susanto. Pemilu sudah di depan mata, hajat 5 tahunan ini akan segera diselenggarakan. Semua partai politik sudah memanaskan partainya untuk memenangkan pemilu mendatang. Nah, untuk membahas itu sudah ada di samping saya Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Karawang, Kang Dian Pahrudjaman. Assalamualaikum, Kang Dian. Waalaikumsalam, Apa kabar? Alhamdulillah. Lama nggak bertemu ini. Saya terakhir ketemu sama beliau itu 2018 ya, Ketua ya. Alhamdulillah. 2018. Dengan khasnya beliau santai, kalem, senyum. Alhamdulillah ternyata masih sehat. Kita kalau diundang insya Allah datang. Apalagi Kang Ega yang undang ini. Mantap, matur nuwun Kak Ketua. Yang biasa kalau Kang Dian saya undang, ya nggak jauh. Yang kita bahas adalah seputar politik ini. Karena sejauh ini kan Kang Dian masih menjabat sebagai Ketua Partai Nasdem di wilayah Karawang. Kalau boleh tahu Kang Dian, hari ini ada berapa anggota DPRD yang dari Partai Nasdem di Karawang? Hari ini pasca pemilu 2019 kita ada 2 kursi. 2 ya? Memang kita kehilangan 1 kursi ya. Awalnya kan 2014 kita dapat 3 kursi, Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3. Nah sekarang kita mendapatkan 2019 kemarin hanya dapat 2 kursi. Dapil 1 dan Dapil 2. Provinsi kita masih dapat, dan kita DPR RI dapat. Oh iya, Kang Saan ya? Kang Saan. Karena sebelumnya kan 2014 kita tidak memiliki anggota DPR RI dari Nasdem ya, khususnya di Jabar 7. Berarti baru 2019 kemarin. Dan kebetulan Kang Saan ini menjabat Ketua DPW DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Nah, bicara soal pemilu legislatif nih, yang pertama sih nggak hanya soal legislatif, saya akan juga bahas soal pilpres, kemudian yang paling penting ini soal pilkada. Tapi sebelum ke pilkada dan pilpres, saya mau bahas dulu persiapan pemilu legislatif. Jika di 2019 hanya mendapatkan raihan 2 kursi ya, nah persiapan di 2024 seperti apa Kang Dian? Persiapannya tentu tadi ya, kami sudah merekrut para bacaleg ya, bakal calon anggota legislatif yang memang 2022 kemarin bulan November kita buka program yang namanya Nasdem Memanggil. Dan alhamdulillah sampai bulan Januari 2023 itu sudah ada 60 bacaleg yang mendaftar di Partai Nasdem. 60. Dan itu murni mereka sendiri yang memang datang ke kantor kami. Ada juga yang melalui website, ada yang melalui online gitu kan. Dan mereka hampir semuanya sudah mendaftar diri sebagai bacaleg dan mengambil formulir bacaleg itu sendiri. Nah, hampir dari 60 bacaleg yang terdaftar, hampir rata-rata semua itu laki-laki ya. Karena memang keterwakilan perempuan 30% itu wajib ada. Tentu kami memang masih kekurangan bacaleg dari perempuan. Ada 2 dapil yang memang kurang representasi dari perempuan itu sendiri. Nah, sekarang untuk 2024 tentu selain bacaleg, kami juga sudah memanaskan mesin partai ya, dari tingkat DPRT, ranting gitu kan, sampai tingkat DPD ya, kecamatan dan DPD kabupaten. Dan ranting ini sendiri kami DPD Nasdem Karawang kemarin sudah mengasuransikan seluruh ketua ranting, termasuk ketua sekretaris bendahara DPC kecamatan,
itu kami asuransikan menggunakan BPJS Tenaga Kerja. Dan alhamdulillah mereka ini ada 309 ranting dan 30 ketua DPC yang memang 30 kecamatan kami sudah daftarkan di asuransi BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini juga membuktikan bahwa kami betul-betul memberdayakan pengurus partai ini dengan baik. Kenapa? Karena tadi pengurus partai ini kan menjadi aset. Ya. Jadi sesungguhnya kalau ditanya apa aset partai, yang paling penting adalah pengurus tentunya ya. Gitu kan, bukan aset dalam arti benda ya. Tapi memang aset partai adalah yang berarti buat kami yaitu pengurus. Maka dengan demikian kami ingin betul-betul pengurus partai ini betul-betul kita berdayakan dan kita maksimalkan. Ya. Apalagi menuju 2024 besok ya. Nah, kita melihat misalnya bagaimana 2019 kemarin di pemilu legislatif kami betul-betul berkontemplasi lah ya. Yeah. Misalnya apa sih kekurangan kita di 2019 yang memang belum kita lakukan dan belum kita lakukan untuk 2024. Nah, tentu hal-hal itu betul-betul kami persiapkan. Ya, merepresikan diri, persiapkan dengan matang, itu salah satunya struktur. Karena dua pemenangan pemilu tidak hanya ditopang oleh bagaimana caleg yang memang memiliki kompetensi lah yang baik lah misalnya kan, tapi juga harus ditopang dengan struktur partai yang memang secara masif sudah terbentuk sampai tingkat ranting, bahkan juga sampai tingkat TPS yang sudah kami bentuk saat ini gitu kan. Nah, dari tadi kan sudah 60 ya yang mendaftar, sudah mengembalikan formulir? Sudah mengembalikan. Dari berbagai kalangan? Dari berbagai kalangan. Pengusaha ada? Ada pengusaha, ada mantan kepala desa, lalu juga ada mantan dari partai yang lain gitu kan. Belum ditutup kan? Belum, kami belum melakukan penutupan bacalek karena memang secara resminya di KPU kan belum dibuka gitu kan. Oleh karena itu kami saat ini membuka terbuka kepada seluruh tokoh masyarakat, para pengusaha, terus juga misalnya tokoh pemuda. Nah, itu kita tidak pernah menutup kepada siapapun yang memang merasa untuk bisa merepresentasikan sebagai caleg di dapilnya, silahkan. Dari 60 itu termasuk ketua DPD enggak nih? Ya, kami tetap di dapil sana kan? Tetap di dapil 1. Siap. Insya Allah kami akan berjuang kembali di 2020. Ini yang keren dari Partai Nasdem itu seluruh pengurus dari mulai DPD sampai ranting ya. Kalau tingkat desa itu ranting, ini diasuransikan Kang. Betul. Saya kira ini luar biasa ya. Betul. Dan belum ada kayaknya di partai lain atau sudah ada? Ya, saya rasa sih belum ada ya. Kemarin saya konfirmasi misalnya ke kepala BPJS Tenaga Kerjanya gitu kan. Ya memang baru ada satu-satunya partai yang memiliki terobosan untuk mengasuransikan seluruh pengurusnya melalui BPJS Tenaga Kerja ya baru Nasdem. Ini memang instruksi pusat atau kami hanya di Karawang aja? Kami menginisiasi hanya Karawang. Karawang. Luar biasa. Kami menginisiasi misalnya kenapa saya berpikir pengurus perlu asuransi BPJS Tenaga Kerja karena resiko itu akan ada. Yeah. Kenapa resiko ada? Seperti halnya begini, kan ketua ranting ini hampir sama seperti RT lah ibaratnya kan. Nah dia memiliki resiko kerja juga, misalnya ketika dia mensosialisasikan misalnya ke kampung sebelah jatuh misalnya kan, kita nggak ada yang tahu juga. Yeah. Kalau kita sudah hati-hati bawa motor tiba-tiba ditabrak orang-orang kan bisa saja ya. Kita nggak ada yang tahu. Nah tapi misalnya dengan kejadian seperti itu kami berpikir bahwa seluruh pengurus itu wajib kita lindungi, tidak hanya lindungi kesehatannya, tapi kita harus melindungi jiwanya. Kenapa? Karena mereka adalah ujung tombaknya partai di daerah masing-masing. Nah, oleh karena itu dengan diasuransikan ini, otomatis pengurus itu merasa memiliki kepercayaan diri dan timbul kohesivitas tadi, mempererat kohesivitas ya, misalnya daya rekat itu kepada partai. Kenapa? Karena tadi kalau dia ngerasa partai ini dia betul-betul diperhatikan oleh partai, maka insya Allah pengurus partai itu akan merasa besar juga gitu kan. Nah resiko tadi misalnya
mereka tidak hanya risiko kecelakaan misalnya kan, risiko misalnya meninggal dunia. Gitu kan. Dan meninggal dunia juga kan dengan BPJS ini di cover gitu kan, dan nominalnya cukup besar gitu kan. Nah kami juga tidak ingin apa yang sudah kita asuransikan pengen cepat-cepat dicairkan gitu kan, kami juga. Ini kan hanya sebatas proteksi. Antisipasi ya. Antisipasi, proteksi gitu kan, proteksi diri. Nah dengan demikian kami juga berharap timbul adanya trust, kepercayaan publik terhadap Partai Nasdem. Misalnya apa? Kami mengasuransikan pengurus ini tidak hanya pengurus, dan gitu dia selama menjadi pengurus kami asuransikan. Bahkan dia tidak menjadi pengurus pun kami akan tetap mengasuransikan. Kenapa? Karena inilah bentuk komitmen Partai Nasdem bukan hanya kepada pengurus partai, juga tadi kepada masyarakat. Dan saat ini kami informasikan kami juga tidak hanya pengurus partai, kami kemarin sudah masuk kepada RT dan RW. Gitu kan, RT dan RW kami asuransikan juga gitu kan. Kenapa? Tadi berangkat dari misalnya kepedulian kami Partai Nasdem terhadap RT dan RW di masing-masing desa. Apalagi lebih resikonya lebih tinggi gitu kayak ya. Misalnya orang mau melahirkan lapor ke RT. Meninggal lapor ke RT. Terus apapun ngurus KTP ke RT. Bahkan kalau kita lihat 24 jam gitu kan. Betul. Nah, sehingga resiko ini harus kita proteksi mereka itu dari itu. Nah, alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan percontohan di Kecamatan Tirtajaya oleh Kang Saan selaku anggota DPR RI mengasuransikan seluruh RT dan RW di Kecamatan Tirtajaya. Berarti kemungkinan seluruh kabupaten ya? Nah, kita ingin sih seluruh kabupaten ya, karena memang RT dan RW tidak di-cover oleh pemerintah daerah gitu kan. Mungkin anggaran daerah belanja daerah tidak mencukupi kalau harus mengasuransikan RT dan RW di Kabupaten Karawang. Iya, tadi saya lupa nanya, untuk BPJS ini hanya ke pengurus atau kader juga? Kader kita sudah mulai lakukan. Karena kita tidak ingin hanya ke pengurus. Ya. Nah, perbandingan hari ini mungkin di menjelang 2024 kader makin bertambah nih, Kang. Presentasinya berapa dari 2019 dengan sekarang? Kami 2019 misalnya ada program yang namanya IKTA, Kang Ega ya. IKTA ini seperti elektronik kartu tanda anggota partai. Nah, sekarang per hari ini kan real time dia itu kan. Jadi IKTA ini siapa saja boleh menginput, apalagi bacaleg ya. Sebagai bacaleg memiliki keharusan menginput KTA dan membagikan KTA-nya setelah dicetak. Nah, sekarang yang sudah terdaftar di IKTA kami ada 68.000 yang memang sudah terdaftar di IKTA kami, dan dari 68.000 39.000 sudah kita distribusikan IKTA-nya. Nah, sisanya ini sedang kita distribusikan kembali sehingga tidak hanya terdaftar di dalam jumlah IKTA sebesar 68.000, tapi memang 68.000 ini sudah didistribusikan kepada masyarakat yang memang memiliki kartu anggota Nasdem. Nah, kartu anggota Nasdem juga tadi kadang kan masyarakat ingin bertanya apa sih manfaat ketika menjadi kader partai kartu anggota. Nah, tadi misalnya ketika ada program-program partai, misalnya kami ada pembagian sembako di desa tersebut. Nah, kami akan mengutamakan program-program yang kita berikan kepada masyarakat itu diutamakan yang mereka memiliki kartu anggota Nasdem. Kenapa? Karena tadi jangan sampai mereka yang memiliki kartu anggota partai dibiarkan. Sehingga ada yang tetangganya yang tidak memiliki diberikan gitu kan. Nah, ini kan ada timbul sebuah kecemburuan sosial gitu kan. Nah, ini kami utamakan, prioritaskan dulu yang memiliki KTA, lalu kalau setelah itu baru berikan kepada yang memang membutuhkan. Gitu. Kemungkinan dari 68.000 terus bertambah ya menjelang pemilu. Bertambah, karena memang sampai saat ini terus rekrutmen itu terus kita berlakukan. Ya. Nah, Partai Nasdem ini juga dikenal di 2019 ya, di pemilu sebelumnya partai politik tanpa mahar. Nah, hari ini masih berlaku nggak itu, Kang? Itu berlaku sampai seterusnya. Terusnya ya.
Jadi itu bagi bacalek yang mau daftar gratis. Semuanya. Bahkan materai pun kami siapkan. Kenapa Kang Ega seperti itu? Bukan karena tanpa alasan. Politik tanpa mahar ini kan ibaratnya menjadi sebuah prinsip yang harus kita jaga. Gitu kan. Kenapa? Karena kita ingin partai politik ini, Partai Nasdem ini bebas dari praktik-praktik seperti itu. Kenapa? Karena kan di dalam partai ini akan ada fungsi rekrutmen politik. Kenapa fungsi rekrutmen? Karena fungsi rekrutmen politik ini yang dijalankan oleh Partai Nasdem. Jangan sampai ketika kita sebelum outputnya, inputnya aja sudah nggak baik gitu kan. Dalam proses tadi misalnya perekrutan aja sudah ada hal-hal yang misalnya maharnya, jual belian, urut lah misalnya apalah gitu kan. Nah ini akan merusak gitu kan. Kenapa? Ketika nanti dia jadi pun mungkin si anggota DPR itu tidak akan merasa memiliki partai. Gitu kan. Apalagi dia mau berjuang untuk masyarakat kan gitu. Intinya kan ketika misalnya bacalek atau calon anggota legislatif mau daftar di partai, mereka tidak lagi berpikir harus menyiapkan berapa untuk partai. Tapi yang kita tanyakan bagaimana komitmen calon itu terhadap konstituennya atau terhadap masyarakat di dapilnya. Kenapa? Karena kan anggota dewan ini adalah ujung tombaknya partai. Maka ketika dia jadi, dia harus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Bagaimana mengartikulasikan kepentingan masyarakat, bagaimana mengagregasikan kepentingan masyarakat, sehingga di situ muncul sebuah proses sosialisasi politik, pendidikan politik, yang memang betul-betul kita perjuangkan lewat legislasi di DPRD gitu kan. Oke lah misalkan ya untuk ke partai gratis, tapi kan kos politik untuk kampanye, sosialisasi tetap dibutuhkan. Nah tentu itu beda gitu kan. Kan itu yang membedakan kos politik dengan tadi misalnya untuk mahar ya. Kalau mahar kan mungkin dimaknainya untuk partai. Partai gitu. Tapi kan kita tidak ada gitu. Kalau untuk kos politik ya tergantung kepada si personalnya calegnya gitu kan. Bagaimana mereka melakukan pendekatan politik terhadap masyarakat. Kan tentu beda-beda caranya. Ada yang misalnya melakukan kumpul bareng, tiap ngopi bareng, ngeliwat. Kan, pendekatan itu kan nggak harus dengan pendekatan materialistis. Betul. Tapi juga pendekatan psikologis, pendekatan tadi misalnya kekeluargaan gitu kan. Setuju. Nah itu tentunya. Nah satu pertanyaan lagi nih soal pileg. Jika di 2019 hanya meraih 2 kursi, target di 2024 berapa Ketua? Ya tentu target kami sangat yang realistis lah. Iya tentu sangat realistis dan kami juga betul-betul rasional, tidak hanya realistis tapi betul-betul rasional. Dengan kondisi sekarang kami yakin dan memang kami ingin di tiap dapil ini ada perwakilan. 6 kursi lah ya, 6 kursi di tiap dapil. Kenapa? Karena kami ingin di tiap dapil ini memiliki anggota DPRD-nya. Sehingga kalau misalnya di tiap dapil memiliki anggota DPR, kita juga mudah bagaimana bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat di dapil-dapilnya. Contoh misalnya ya, saat ini yang kita lihat misalnya di Kerawang, tentu pembangunan ini tadi misalnya ada di beberapa daerah yang memang fokusnya itu daerah industri misalnya. Nah bagaimana misalnya di dapil 3, dapil 4 itu kan yang betul-betul di situ harus kita bangun juga gitu. Nah kami memprioritaskan di tiap dapil ada agar apa? Agar pembangunan serta masyarakat itu merasa mewakili. Ada keterwakilan. Ada keterwakilan. Tidak hanya mereka ini gini loh. Jangan sampai mereka ini hanya digunakan hak suaranya. Tapi setelah misalnya jadi mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses apapun gitu kan. Jangan-jangan reses aja mereka tidak pernah tahu gitu kan. Anggota dewan ini ada reses enggak kan gitu. Nah itu tentu yang memang kami coba perjuangkan melalui anggota dewan kita ke depan. Kami ingin di tiap dapil target itu bisa terisi. Berarti minimal 6 kursi ya? Minimal 6 kursi kami. Nah yang kedua ini kita
nggak mau bahas juga dengan Ketua Nasdem Karawang ini soal Pilpres nih. Yang mengagetkan publik itu beberapa waktu lalu Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh ini secara resmi mengumumkan atau mengusung bakal calon presiden Bapak Anies Baswedan. Nah, beberapa hari lalu juga Mbak Anies ini datang ke Karawang. Nih, nah apa yang sudah disiapkan Partai Nasdem untuk Pilpres ke depan? Untuk Pilpres tentu tadi kami saat ini juga terus melakukan konsolidasi. Kemarin sebelum Pak Anies datang ke Karawang, kami juga melakukan konsolidasi ke relawan, kumpul bersama relawan yang memang tergabung dalam forum komunikasi relawan Anies Baswedan. Lalu juga kami kumpulkan dengan struktur partai, dan kami bekerja sama terus melakukan sosialisasi di Karawang ini. Terbukti misalnya dengan kemarin, walaupun memang agendanya Pak Anies kemarin di Karawang ini lebih tidak memiliki agenda khusus direncanakan seperti di tempat-tempat di Bandung, misalnya kemarin kan jalan santai. Nah kami kemarin meminta kepada Kang Saan juga kebetulan ada turnamen bola voli gitu kan di Tegalwaru, yang memang turnamen ini bukan kali pertama Kang Saan lakukan, kan hampir tiap tahun beliau itu konsisten melakukan sepeda agenda voli dan sepeda itu. Jadi kalau kita lihat kalau kita tanya voli pasti Kang Saan, sepeda pasti Kang Saan. Nah, kemarin kebetulan ada agenda voli di Tegalwaru. Dan Kang Saan kemarin juga meminta kepada Pak Anies untuk mampir ke Karawang. Dan alhamdulillah beliau memiliki waktu yang cukup gitu kan untuk mampir ke Karawang. Kemarin kita makan di Soto Gempol misalnya yang khas Karawang. Terus sholat di Masjid Aliyah karena memang sholat zuhur waktu itu, bersilaturahmi dengan para tokoh agama di situ dan para relawan. Setelah itu langsung ke Tegalwaru, dan memang antusias di Karawang terhadap Pak Anies Baswedan sangat tinggi. Gitu kan, kami pun memang merasakan antusias itu yang memang luar biasa cukup luar biasa, walaupun dalam hitungan persiapan hanya kurang lebih seminggu waktu itu, kurang lebih 5 harian lah, kurang dari seminggu gitu kan. Dan alhamdulillah juga mereka tanpa kita hanya menyampaikan gitu kan ke beberapa relawan dan kepada struktur termasuk masyarakat, dan mereka datang sendiri antusias itu. Dan kami yakin di Karawang 2024 tentu target kami Karawang ini menjadi daerah dan menjadi basisnya Pak Anies Pak Anies Baswedan. Tentunya. Pendampingnya siapapun Pendampingnya siapapun. Karena memang Anies Baswedan. Karena itu kan bukan kewenangan kita. Kami hanya melakukan pemenangan dan kerja keras untuk bisa dimenangkan di Karawang itu sendiri. Ya, berarti dalam waktu dekat perencanaan datang lagi nggak, Pak Anies? Ya kemungkinan sih ada tapi saya rasa pasti sedang memprioritaskan di daerah-daerah yang lain tentunya. Karena kalau saya lihat selain Partai Nasdem yang memang sudah masif mempromosikan Pak Anies, relawan juga sudah banyak terbentuk di Karawang Sudah terbentuk. Saya juga kemarin bersilaturahmi, ada 15 relawan yang terbentuk dalam forum komunikasi di Karawang itu. 15 relawan, dan memang mereka sangat luar biasa pergerakan mereka untuk Pak Anies Baswedan. Nah, kami betul-betul kolaborasi. Karena kan sinergisitas kolaborasi ini perlu kita lakukan untuk memenangkan Pak Anies. Karena kan untuk menggapai mimpi yang besar ini nggak bisa hanya satu orang kan gitu. Kita harus bisa bersama-sama. Nah, yang membuat saya penasaran, mungkin mewakili sebagian masyarakat juga, kenapa sih Partai Nasdem memutuskan untuk memilih Pak Anies? Kenapa tidak ada kader internal, misalkan Pak Surya Paloh sebagai ketua umum gitu? Alasannya apa? Ya karena kalau tadi Pak Surya Paloh, saya yakin beliau ini sudah sudah tidak lagi memiliki ambisi untuk menjadi presiden kan. Beliau pasti mengusung atau mencari kader putra-putri terbaik Indonesia yang memang untuk bisa memimpin Indonesia. 3 nama ini kami susun di tingkat DPD Nasdem Karawang Kabupaten untuk kami sampaikan di Rakerwil di Jawa Barat gitu kan, di DPW.
Dan kami sampaikan juga bahwa Kerawang itu 3 nama tadi. Dan di Jawa Barat juga ketika Rakerwil akhirnya 3 nama itu gitu yang keluar kan, itu ya. Yang keluar disampaikan lalu ke Rakernas ya waktu kemarin. Di Rakernas akhirnya muncul 3 nama itu. Nah, selanjutnya untuk 3 nama di Rakernas itu ya kami berikan sepenuhnya kepada Bapak Ketua Umum untuk menentukan siapa yang memang bisa diusung oleh Partai Nasdem, dan muncullah nama Pak Anies Baswedan. Saya rasa dengan betul-betul dari arus bawah yang mereka mengharapkan untuk 2024 juga selain juga ingin ada perubahan, tentu juga mengharapkan Pak Anies untuk bisa maju di 2024. Ya. Nah, Pileg kemudian Pilpres sudah kita bahas. Satu lagi nih yang nggak kalah penting, Pak Ketua. Karena kan di 2024 ini berbarengan ya, cuma beda bulan saja. Serentak ya. Dan terakhir itu Pilkada serentak kalau nggak salah bulan November ya. Iya. November 2024. Nah, yang mau saya tanyakan, hari ini kan Partai Nasdem Karawang ini sebagai partai koalisi nih, pengusung Bupati Karawang saat ini pasangan Selika dan Kang Ajaib. Nah, untuk di 2024, apakah akan kembali mengusung orang lama atau justru akan kader dari internal? Ya, kami kemarin ya, terlepas dari Pilkada masih 2024, November gitu kan. Kemarin waktu peresmian kantor Nasdem kami di Grand Taruma. Oh, sekarang pindah? Ya, baru tahu. Taruma kayaknya. Makanya siap, perlu mampir juga ke sana. Gitu. Kapan saya mampir? Bisa aja podcast di kantor. Oh, kami, sangat bisa, sangat bisa. Karena kantor kami juga temanya itu milenial. Wis, mantap. Jadi tidak hanya kantor seperti kantor partai kan gitu, tapi juga enak dikunjungi kan. Nah, kami kemarin gitu kan ketika peresmian kantor partai di Grand Taruma, itu ada Pak Haji Aep kan di situ. Dan memang Kang Haji Aep, ada Kang Saan, dan Kang Saan langsung kami mendeklarasikan untuk memajukan Haji Aep di Pilkada 2024 sebagai calon bupati tentunya gitu kan. Nah, kenapa misalnya Kang Haji Aep yang kita usung di Partai Nasdem tentu tidak serta-merta tanpa alasan ya. Karena menurut saya sebagai ketua partai tentu Nasdem, ini sejalan dengan harapan masyarakat Karawang di 2024 besok gitu kan. Kenapa? Karena ini sejalan dengan harapan, tentu Haji Aep memiliki rekam jejak yang baik gitu kan tentu sebagai wakil bupati, lalu sebagai pengusaha gitu kan. Contoh misalnya 2024 ke depan, tentu kan Karawang ini akan banyak dihadapi dengan persoalan-persoalan. Contoh misalnya ledakan penduduk yang memang akan berimplikasi terhadap jumlah pengangguran, gitu kan. Itu yang pertama. Nah, ketika misalnya jumlah penduduk ada ledakan jumlah penduduk yang memang cukup signifikan, tentu juga hanya persoalan pengangguran, tapi juga persoalan kesehatan. Lalu juga tadi misalnya dengan letak geografis Karawang yang memang 30 kecamatan, 309 desa, dari ujung selatan sampai ujung utara gitu kan, memiliki persoalan kontur misalnya infrastruktur yang cukup berbeda. Nah, ini tentu juga perlu harus disikapi. Dan kami simpulkan dari semua persoalan itu butuh pemimpin yang memiliki ketegasan, yang pertama kan. Terus yang kedua tentu juga memiliki kepekaan sosial yang sangat tinggi. Nah, yang ketiga adaptif dan solutif. Tentu juga responsif yang sangat luar biasa ya. Misalnya Haji Aep terlepas dari kemarin sekarang menjadi wakil bupati, tapi beliau cukup dominan ya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Karawang. Contoh baru-baru ini terakhir kan soal pipa yang di Karawang Barat itu kan yang beliau marah ya malam-malam gitu kan datang memang misalnya persoalan menurut kita ya sebagai pengguna jalan tentu tidak ada persoalan misalnya hanya macet kan, tapi menurut kacamata beliau sebagai pengusaha ini tadi tidak K3-nya misalnya kan safety-nya tidak terlaksana sehingga beliau turun ya betul-betul bukan hanya menegur tapi juga sesuai dengan prosedur gitu kan. Ya, saya lihat lumayan juga itu, saya lihat raut mukanya lumayan marah. Tapi marah dalam arti yang positif gitu kan, bukan berarti marah-marah
arti apa-apa. Nah ini artinya berarti Partai Nasdem tidak membuka peluang untuk orang lain ini? Ya kami tadi ya misalnya menurut kami Kang Haji Aep ini sudah mewakili dari Partai Nasdem ya gitu kan. Terlepas misalnya beliau tadi kita perlu tanyakan juga beliau maju nggak untuk pilkada gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk Partai Nasdem kami berikan sesuai dengan perintah Ketua DPW Kang Saan Mustafa kemarin ya kami akan mengusung Haji Aep. Terlepas wakilnya siapa ya kami kembalikan kepada Haji Aep, dan terlepas beliau akan maju atau tidak kami tanyakan juga kepada Haji Aep. Tapi sejauh ini Kang Aep ini bukan kader Nasdem ya? Sejauh ini ya tadi misalnya kan yang saya tahu beliau ini kan sesuai dengan kemarin waktu 2019 waktu di Pilkada beliau berada di dua partai dan beliau tidak menjadi kader tidak partai Nasdem maupun dari partai PKS gitu kan ya, sehingga menurut kami ya tadi tapi sejauh ini sepertinya Pak Haji Aep ini senang dipanggil kakak gitu kan, kakak Haji Aep karena panggilan kakak ini kan panggilan dari partai Nasdem gitu kan ya, nanti kita kembalikan ke Haji Aep gitu kan, bagaimana beliau nyamannya di mana gitu kan. Terus ini yang nggak kalah penting juga nih yang terakhir nih. Jadi di 2018 saya sempat ngobrol juga dengan Kang Dian soal persiapan beliau maju di Pileg. Nah hari ini saya ingin tahu juga sejauh mana persiapan Ketua DPD Nasdem Karawang menyambut Pileg 2024. Memang ya ini pertanyaan diulang, pertanyaan yang sama di waktu yang berbeda. Kalau dulu pertanyaan ini di 2018, sekarang ditanya lagi di 2023. Percis setahun mau pemilu lagi ya. Betul. Tapi mudah-mudahan pertanyaan Pak Kang Ega ini di 2024 tidak ditanyakan lagi. Mudah-mudahan. Tadi misalnya memang Kang Ega ya, saya merasakan sebagai ketua partai yang memang fokus mengurus Partai Nasdem, membesarkan Partai Nasdem di Karawang, juga mengurus struktur partai yang memang 309 desa ini, tidak mudah juga memang saya rasakan ya. Sebagai curahan hati sebagai ketua partai, saya pikirkan waktu itu bisa mengatur waktu, bagaimana bisa fokus di dapil untuk misalnya sebagai caleg gitu kan di dapil 1 dan bagaimana sebagai ketua partai gitu kan. Tapi ternyata memang pengalaman saya 2019 cukup luar biasa menyita waktu. Lumayan ya. Iya. Kenapa? Karena tadi selain saya harus fokus mempersiapkan diri untuk bisa terpilih di dapil 1, juga saya kan fokus juga mencari caleg di tiap dapil. Kan bagaimana mungkin misalnya kalau misalnya tadi tiap dapil tidak ada calon, tentu kan akan menjadi dampak yang kurang baik terhadap ketua partai. Nah, walaupun misalnya demikian, tentu saya berusaha tadi misalnya akan tetap fokus untuk 2024. Sejauh ini ya persiapannya tentu sosialisasi gitu kan. Karena kan tidak ada strategi khusus Partai Nasdem untuk bisa mendapatkan 6 kursi selain satu, yaitu dekat dengan masyarakat. Tadi misalnya dengan dekat masyarakat, semua caleg dekat dengan masyarakat, memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka masyarakat akan mengetahui partai mana yang berjuang untuk dia dan partai mana yang datang hanya untuk 5 tahun sekali. Nah kami sampaikan bahwa Partai Nasdem, kami tidak mau partai yang diklaim oleh masyarakat sebagai partai musiman. Gitu kan. Nah misalnya masyarakat nih, ini partai musiman, musim pemilu aja yang mau datang ya gitu kan. Nah kami tidak mau seperti itu. Nah, oleh karena itu jauh-jauh hari Kang Ega kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan partai. Misalnya dulu waktu COVID-19, kami melakukan vaksinasi dari vaksinasi pertama sampai sekarang booster oleh masyarakat gitu kan. Kami betul-betul peduli kondisi masyarakat. Terus yang kedua misalnya kami terakhir kemarin ketika persoalan harga kedelai tinggi, petani kedelai menjerit, kami melakukan memborong ya kurang lebih 15.000 tempe untuk kami bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kenapa? Karena tadi ya satu sisi kami menolong ekonomi masyarakat petani kedelai gitu kan, para petani tempe, khususnya pengusaha tempe. Satu sisi juga kami memberikan kepada masyarakat mengenai tadi pentingnya
tentang protein nabati terkait di kedelai itu. Nah, kami lakukan itu, dan tadi kami betul-betul jauh-jauh hari kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tadi kan salah satu fungsi partai politik selain rekrutmen politik juga tentunya ada pendidikan politik. Kami memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa pentingnya memilih partai yang betul-betul bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tentu partai di Kerawang itu kan banyak, gitu kan. Pilihannya banyak, warnanya banyak. Nah, harus ada pembeda tentu dengan partai yang lain. Nah, Partai Nasdem saya menginstruksikan kepada seluruh struktur partai, Bacalek, untuk turun kepada masyarakat. Raih suara masyarakat, dekati masyarakat, dan bukan hanya dekati, tapi betul-betul perjuangkan. Jangan sampai nanti sudah terpilih, lupa gitu kan. Nanti yang ditagih kan kami juga. Karena tadi misalnya kami ketika turun ke masyarakat, suka ditanya ini partai nanti lupa nggak sama masyarakat itu kan. Kadang juga kan masyarakat ini tadi ya Kang Ega, hambatan mungkin kita partai ini ya termasuk saya rasakan, masyarakat ini memang masih berpikir bahwa partai ini hanya untuk mendapatkan suara gitu kan. Nah, kenapa? Karena tadi dia hanya datang ketika mau pemilu. Nah, kami tidak ingin hal itu terjadi gitu kan. Termasuk masyarakat juga harus merasakan dong dampak partai ini. Nah, kami ada anggota dewan di Kerawang ya di Nasdem, kami lakukan betul-betul dia suruh turun. Supaya apa? Supaya masyarakat ini seperti Kang Ega misalnya merasa memiliki, termasuk kita semua kan merasa memiliki anggota DPR kita gitu. Kalau misalnya merasa memiliki kan dia dekat dengan kita. Ada apa-apa kan kita bisa menyampaikan keluh kesah kita, persoalan apa yang kita hadapi gitu. Kita sampaikan kepada anggota dewan kita untuk diperjuangkan. Nah, baiknya seperti itu sehingga muncullah hubungan dua arah. Itu kan hubungan dua arah itu terjalin sehingga mempererat dan memperkuat posisi anggota DPRD dan posisi juga lembaga DPRD tadi di Kerawang. Ya. Kang Dian tetap di Dapil 1? Insya Allah. Tidak terakhir. Mudah-mudahan. Terakhir pesan Kang Dian sebagai Ketua Nasdem untuk masyarakat menjelang pemilu 2024. Ya, pesan saya tentu kepada masyarakat ya, khususnya di Kerawang dengan adanya pemilu yang serentak, yang memang 2024 ini tidak hanya pemilu legislatif, tapi juga ada pilgub, pilkada, dan pilpres. Tentu jangan sampai pemilu ini memecah belah kita. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena tadi misalnya kalau jangan sampai hanya karena politik, beda pilihan, lalu terjadi fragmentasi di masyarakat, terjadi polarisasi di masyarakat, dan memang polarisasi misalnya dampak politik ini termasuk misalnya kemarin ya 2019 ini kan daya rusaknya cukup kuat itu kan di masyarakat misalnya. Kenapa? Bisa antar tetangga bisa saling tidak harmonis, bahkan misalnya hubungan suami istri juga bisa nggak harmonis gara-gara beda pilihan. Dan saya pikir untuk bisa 2024 kita memiliki hak suara, kita gunakan hak itu dengan baik dengan melihat bagaimana partai politik yang baik bisa memperjuangkan kita, rekam jejak para pemimpin kita, calon anggota legislatif juga dilihat dari rekam jejaknya, bagaimana hubungan dia terhadap masyarakat, bagaimana tadi ketika dia sudah terpilih itu 5 tahun yang ini kan menjadi evaluasi Kang Ega. Contoh misalnya anggota dewan yang sudah terpilih di 2019, tentu masyarakat kan akan mengevaluasi dia. Kan kalau saya sering ditanya ya ketika sosialisasi sama masyarakat Kang Ega misalnya, apa sih hukuman bagi anggota dewan yang sudah lupa. Terhadap masyarakat? Ya tentu saya jawab hukumannya ya jangan dipilih lagi. Katanya kan itu kan semacam kepercayaan. Misalnya kami sudah percaya terhadap Kang Ega, lalu di kemudian hari Kang Ega setelah
itu terpilih lupa tidak memperjuangkan kami, tentu itu akan menjadi bahan evaluasi kami kan terhadap nanti 2024 kan gitu. Bagaimana tidak mungkin juga misalnya kami harus memilih orang yang sama dan setelah itu tadi kami merasakan kerugian yang memang dirasakan selama 5 tahun. Nah, tentu saya yakin Kang Ega ya, masyarakat Karawang sudah sangat cerdas sekarang itu. Kenapa? Dengan adanya Pilkades, dengan adanya pileg, pilpres, pilkada, hampir 5 tahun sekali mereka memilih gitu kan, mereka tercerahkan. Dan ini terbukti Kang Ega, misalnya saya lihat ya, mereka sekarang lebih, masyarakat kita lebih melek terhadap politik. Betul. Terbukti misalnya Kang Ega di warung kopi pun yang diperbincangkan kan politik ya. Kang Ega ke warung kopi, Kang Ega misalnya dimanapun tempat, pasti yang dipergunjingkan, yang diperbicarakan tuh politik. Nah ini berarti indeks persepsi masyarakat terhadap politik sudah baik. Tinggal bagaimana informasi-informasi yang beredar saat ini yang memang dunia yang memang sangat terbuka ini ya Kang Ega ya. Apalagi kan semua bisa mengakses di media sosial. Nah, informasi itu bisa disaring dengan baik. Sehingga kita tidak mudah menjadi masyarakat yang gampang terprovokatif, gampang yang ada sebuah kebencian dan sebagainya. Nah, hal itu yang memang kita hindarkan. Karena kami menghimbau pada masyarakat untuk betul-betul menggunakan pilihannya dengan baik, secara rasional dan secara melihat rekam jejak setiap calon pemimpin kita gitu kan. Agar agar kita tidak kecewa di kemudian hari. Nah, setelah itu juga tentu mereka sebagai baik bupati, wakil bupati, anggota DPR ini kan semua jabatan publik. Jabatan publik ini kan semua bisa mengakses. Kang Ega bisa mengakses gitu kan. Misalnya wakil bupati kita sekarang hari ini lagi di mana kan bisa tahu. Kan? Namanya juga jabatan publik. Gajinya bisa diakses, termasuk anggota dewan. Jadi di era keterbukaan ini masyarakat ini sekarang sudah bisa melihat kita. Dan sebagai Partai Nasdem tentu kami betul-betul menjaga tadi yang disebut politik tangkap mahar, Kang Ega ya, misalnya partai politik ini kita ilustrasikan seperti sumber mata air. Kalau di partai politik ini sumber mata airnya sudah tercemar, maka kemanapun air akan mengalir, maka hanya akan mencemari masyarakat yang akan meminumnya. Nah, oleh karena itu Partai Nasdem kami sangat menjaga betul-betul politik tanpa mahar itu, dan kami sangat menjaga anggota dewan ke depan kita untuk betul-betul bisa terpilih dengan cara-cara yang baik tentunya. Kang Dian Pahrul Zaman, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Karawang. Terima kasih Kang Dian waktunya. Mudah-mudahan usaha Kang Dian memimpin partai bisa lancar, sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.